Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya ya, ini adalah lanjutan bagian ketiga dari petaka pendakian yang ditulis oleh Mas Kalong. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. "Rin, lewat jendela!" teriak Dio. Mereka bergegas lari dan melompat jendela kamar. Namun, suara lengkingan tawa terus mengiringi langkah mereka berdua. Yang pertama dilihatnya dari halaman belakang rumah adalah kebun pisang. Aroma sembojo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Dio yang bisa menciumnya. Dan benar saja, semakin mereka berlari mengikuti bebauan itu, langkah mereka perlahan menuju ke sebuah tanah hutan. Mereka berhenti sejenak, mengatur nafas dan sesekali menegak air minum. Setidaknya memulihkan tenaga yang habis terkuras. Tak lama mereka baru sadar, di tempat mereka berdiri ternyata mereka tidak sendirian. Dari balik pohon banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu saja, namun hampir ada puluhan pocong. Rina dan Dio terdiam mematung. Keterkejutannya tidak sampai di situ. Samar-samar mereka mendengar suara "Juli, Juli." Mereka saling memandang. Kamu denger gak, Rin?" Rina mengangguk dan tak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah mendengar itu, mereka pun kembali lagi berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikutinya. Yang paling mengerikan lagi ketika pocong itu terbang di atas mereka. Di tengah gelapnya hutan, mereka tak berhenti berlari, mengabaikan sosok-sosok itu yang sedang mengikutinya, dan mengabaikan jalanan yang tidak rata itu. Setelah menembus rimbunan semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Dio menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Gubuk itu penanda bahwa mereka kembali lagi di gubuk Bokna. Kamu cari di sebelah sana, aku sebelah sini," tegas suara yang keluar dari mulut Kang Dadang, menginstruksikan kepada lelaki yang lebih muda darinya. Malam itu juga setelah hujan reda, Kang Dadang dan beberapa rombongannya mencari keberadaan Rina dan Dio. Masih belum menemukan hasilnya. Terlihat jelas dari kuratan wajahnya yang memancarkan keyakinan bahwa Rina dan Dio masih hidup dan baik-baik saja. Beberapa kali mereka menyisiri hutan, namun belum menemukan jejak ataupun tanda-tandanya. Sempat pasrah dan ingin meminta bantuan. Namun menurut penerawangannya, ia yakin kalau mereka tidak jauh dari sekarang. Kang Dadang berdiri. Lihat, ada tali di pohon," teriak Jaka yang sedari tadi bersamanya sembari menunjuk salah satu pohon besar di mana salah satu rantingnya ada tali menyimpul. Mereka segera bergegas mendekat ke arah pohon itu. Dan tidak salah lagi kalau ini adalah milik Rina atau Dio, karena dari jalur ini mereka pasti tersesat setelah mengambil air yang tak jauh dari tempat itu. Kembali Kang Dadang menginstruksikan beberapa rombongannya untuk mencari di area sekitar. Dan Kang Dadang mencoba untuk bermeditasi, mencari keberadaan Rina dan Dio dalam dimensi lain. Sampai terdengar sebuah suara tabuhan gamelan, membuat Kang Dadang tercekat seketika, menandakan sebuah salam kedatangan dari sosok yang belum tahu siapa pemiliknya. Tak jauh dari tempat Kang Dadang bersila, muncullah sosok lelaki tua dari balik rimbunan pepohonan,
berjalan mendekat. "Ada apa, anakku?" ucap sosok lelaki tua itu. "Sebelumnya saya mohon maaf, Mbah. Saya mau minta bantuan," pinta Kang Dadang kepada sosok lelaki tua di hadapannya. Sebentar lelaki tua itu terpejam dan mengangguk. Mereka ada di sana, Nak," jawabnya sembari menunjuk ke arah rimbunan pohon. "Tapi hati-hati, Nak. Kamu harus waspada dengan yang namanya Mbok Nah." "Mbok Nah?" "Ya, Mbok Nah. Salah satu penunggu hutan ini. Kamu tahu alasan kenapa teman-temanmu gak bisa keluar dari dimensi ini kan? Itu karena teman wanitamu sedang haid. Bangsa aku sengaja menyesatkan mereka karena darah si wanita itu mengundang hasrat." Jelas kakek tua, kemudian menghilang bersamaan dengan menghilangnya tabuhan gamelan. Saat itu juga Kang Dadang sadar, kemudian berdiri dan berlari menuju arah di mana kakek tua itu memberi petunjuk. Tak lagi dihiraukannya makhluk-makhluk buruk rupa yang sekarang mengikutinya dari belakang. Baginya itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun ada satu hal yang harus ia waspadai, yaitu sosok Mbok Nah. Setelah beberapa ratus meter Kang Dadang berlari, tiba-tiba saja setelah melewati kabut gelap, ia melihat sebuah pemukiman warga dengan gapura sebagai penanda sebuah desa. Kaget bercampur penasaran. Namun sebelum Kang Dadang masuk lebih jauh, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sosok kakek tua. Kakek yang pertama kali ditemui oleh Rina dan Dio sebelumnya. Sosok itu kemudian berbalik. "Kamu sendirian? Mau cari siapa, Nak?" Kang Dadang tak bergeming. Bagaimanapun juga, sosok yang ada di depannya ini bukanlah manusia. Hanya saja entah kenapa Kang Dadang merinding sewaktu di dekatnya. "Nak, kamu mau apa kesini?" Sekali lagi sosok tua itu menanyakan kedatangan Kang Dadang dan tujuannya kemari untuk apa. "Saya mau mencari teman saya, Mbah," kata Kang Dadang menjawab pertanyaan si kakek. "Ayo ikut Simbah. Akan aku tunjukkan di mana temanmu sekarang." Kang Dadang menurut saja. Dia berjalan di belakang si kakek. Aroma tubuhnya bau bunga Kamboja. Tapi anehnya, semakin dekat dengan tubuh si kakek, aroma Kambojanya itu semakin kuat. Di hadapan Kang Dadang ini maksudnya, terbentang sebuah hutan yang dipenuhi deretan pohon-pohon raksasa yang nyaris semuanya lebat. Hanya ada beberapa ruang untuk sinar bulan menyinari jalanan gelap malam itu. Dahan-dahannya meliuk, menyeramkan. Seakan nampak seperti figur ratusan manusia raksasa yang sedang menari. Dan di antara rapatnya deretan pohon-pohon itu nampak satu jalan kecil yang membelah lebatnya hutan. Seingatnya, setengah jam lebih, Kang Dadang mengekor lelaki tua misterius itu, memberi petunjuk kepada Kang Dadang untuk menemukan dua temannya yang hilang entah kemana. Pasrah. Hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Namun, sebaik-baiknya manusia jika dalam keadaan mendesak sekalipun, jangan lupa untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena darinya lah pertolongan itu ada. Tak lama, mereka pun berbalik dan mulai berlari lagi. Puluhan meter, ratusan meter telah mereka lalui. Nafasnya yang sudah tak beraturan seirama dengan degup jantungnya. Tapi mereka enggan untuk berhenti walau sebentar. Dio benar-benar merasakan jika tak ada lagi bagian dari tubuhnya yang terbasahi oleh keringat. Namun, Rina tak menyurutkan langkah kakinya untuk terus berlari.
Meski telah meninggalkan jauh gubuk untuk yang kedua kalinya, awal mereka masuk di tempat yang tak ingin mereka masuki lagi. Tiba-tiba saja Rina terjatuh, mengerang pelan sembari memegang lututnya yang bergetar hebat. Entah karena lelah atau masih bagian dari luapan rasa takutnya, Dio yang mendengar erangan Rina lantas berbalik dan segera memapahnya untuk melanjutkan pelariannya. Tapi di balik itu, kelegaan segera mengurat di wajah mereka yang dipenuhi titik-titik air bening kala netranya menatap ke depan. Terlihat kerlipan cahaya dari rumah-rumah warga. Semangat Dio dan Rina akhirnya kembali tumbuh. Mereka segera berjalan mendekatinya, namun lagi-lagi ada satu kejanggalan yang terjadi. Semakin mereka berjalan jauh ke depan, rumah-rumah itu terlihat semakin menjauh. Dan tiba-tiba saja penglihatan Dio kabur. Kakinya tak lagi menahan berat tubuhnya. Akhirnya Dio dan Rina jatuh secara bersamaan. "Aku gak kuat lagi, Rin. Capek banget. Ya udah, kita istirahat dulu aja. Aku juga capek." Di tengah gelapnya hutan hanya terdengar suara nafas berat mereka berdua. Kebutuhan air yang mereka bawa untungnya masih bisa untuk bertahan. Sekitar 15 menit dan setelah dirasa cukup, mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Kali ini langkah kaki mereka lebih lambat dari sebelumnya. Entah karena kelelahan atau memang tak mau membuang-buang energi. Tapi cobaan nampaknya belum usai sampai di situ. Setelah berbagai macam parade kengerian yang terjadi dan kejadian-kejadian yang tak masuk akal, tiba-tiba saja Dio melihat ada sebuah pertunjukan yang menampilkan sebuah tarian daerah dengan penuh akan penonton yang menyoraki sang penari. Namun ada yang aneh, bukan dari pertunjukannya, melainkan mata Dio mengarah kepada sorak-sorai penonton dengan pakaian yang mereka kenakan, melambangkan dengan zaman yang berbeda dengan sekarang. Gemericik rintik hujan menghampiri begitu saja. Bersamaan dengan itu, desir angin seolah menyambutnya, membawa hawa aneh sekaligus bau yang anyir, hingga membuatnya mengusap hidung beberapa kali. Dio terdiam seraya netranya menelisik menyusuri sunyi, menyajikan pemandangan berupa pertunjukan tarian yang seirama dengan tabuhan gamelan yang mengiringi menjadi batas pandang. "Dio!" Sebuah suara memanggilnya. Ia menoleh, berbalik ke arah sebaliknya, membuatnya dapat melihat wajah dari sosok Rina yang begitu jelas, pucat dan pasrah. Itulah yang dilihatnya. "Itu apa lagi?" "Aku nggak tahu, Rin." Pelan dan tak bertenaga suara Dio. Lututnya serasa mati rasa, mengempaskan ke tanah seraya menutup mukanya dengan kedua tangannya. "Maafin aku ya, Yu. Gara-gara aku, kita jadi seperti ini." Rina mulai tak mampu lagi menahan tangisnya, manakala rentetan kejadian menyeramkan ini tak kunjung selesai. Ia benar-benar tak habis pikir dengan keegoisannya. Perempuan itu memang egois ya. Membesarkan egonya untuk tetap mendaki ketika ia sedang ada halangan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mereka harus melalui semua ini dengan kepala yang jernih. Setelah berpikir lama dan terhanyut oleh tabuhan musik dari pertunjukan tarian, mata mereka terpejam seolah musik itu adalah penghantar tidur. Namun bersamaan dengan itu mereka samar-samar mendengar suara orang yang memanggil dari kejauhan. "Rina! Dio!" Suasana mendadak sunyi. Namun suara tabuhan gamelan masih mendominasi. Di setiap jeda tabuhan gong, ada samar-samar suara orang yang memanggil nama mereka. Rina tercekat mencari asal suara itu. Namun ada satu keanehan. Rina mengenali suara itu. Suara dari orang yang sebelumnya pernah bertemu sewaktu pendakian ini. Ya benar, suara dari Kang Dadang.
Rina mencoba sekali lagi menajamkan pendengarannya. Ia tak mungkin salah lagi kalau itu benar-benar suaranya Kang Dadang. Tapi masalahnya di mana suara itu berasal? Rina belum tahu. Ada guratan semangat yang memancar ketika Rina mendengar suara itu, yang kemudian berdiri mengajak Dio bergegas mencari di mana asalnya. Yang terjadi berikutnya, mereka berlari secepat babi hutan. Berlari keluar dari area hutan dan kembali masuk ke area hutan. Beberapa kali Rina dan Dio menemui jalur naik dan turun, melewati pohon demi pohon yang kadang menghalangi. Bahkan terhitung beberapa kali Dio harus berguling-guling di tanah, menabrak akar pohon yang mencuat keluar dan lolos dari pengawasan mata. Benar-benar seperti sedang diburu waktu, mereka terus masuk lebih jauh. Rina sampai heran dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia masih punya energi yang begitu besar setelah apa yang ia lalui sepanjang malam ini? Mereka terpisah dari rombongan Kang Dadang yang sekarang entah berada di mana dan terjebak di suatu tempat yang tak akan pernah mau Rina kunjungi lagi seumur hidup. Berhadapan dengan entitas dari alam lain yang nyaris membuat Rina menyerah dan pasrah di sana. Jatuh bangun lagi, itulah yang mereka rasakan malam itu. Mereka sudah tak bisa lagi merasakan sakit. Yang ada di pikirannya gimana caranya keluar dari tempat ini. Puluhan hingga ratusan meter mereka berlari, namun belum juga menemukan di mana asal suara itu. Sampai tiba di mana mereka menemukan tali yang sebelumnya Rina pasang di salah satu pohon. Rina ingat betul dengan warna tali yang ia ikat di pohon itu. Dio, lihat itu. Itu kan pohon yang sempat aku tandai, tunjuk Rina dengan nafas yang tak beraturan. Mereka mendekat ke arah pohon itu, mengempaskan tubuhnya ke tanah sembari mengatur nafas. Suara nafas yang saling bersahutan menandakan kelelahannya. Ketika mata mereka terpejam sembari merasakan rintihan suara binatang malam, tiba-tiba saja ada suara kaki yang berjalan. Tidak hanya satu, melainkan ada beberapa, membuat mereka terkesiap dan dilihatnya ada beberapa sosok. Namun anehnya dari beberapa sosok pendaki itu yang berjalan pelan, raut mukanya itu pucat pasi, bajunya compang-camping dan ada yang telanjang dada. Ada juga yang memakai pakaian selayaknya bukan zaman sekarang. Semakin kalut mereka saat itu. Apakah mereka sudah ada di dunia nyata atau masih berada di dunia mereka? Tidak ada yang tahu. Rina hampir gila, menjerit kesetanan dan menangis. Namun Dio tetap menenangkannya, meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Hingga seberkas harapan yang tak diduga-duga kembali muncul. Seberkas harapan yang dibawa lelaki tua tak dikenal yang ada di depan Kang Dadang sekarang. Lelaki tua bertelanjang dada, memakai ikat kepala hitam yang berjalan tenang dengan penuh keyakinan. Nampak sekali bahwa dia benar-benar menguasai medan. Dia tahu hutan ini dan yang jelas dia tahu hutan misterius itu. Sampai tiba-tiba si lelaki tua menghentikan langkahnya secara mendadak. Kang Dadang yang tepat berada di belakangnya bahkan nyaris menabraknya. Apalagi lelaki tua itu kini nampak berlutut, meletakkan satu lututnya di atas tanah. Tanpa buang waktu, dia langsung maju mendekat ke arah lelaki tua itu untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Tapi belum juga mulutnya terbuka, lelaki tua itu terlebih dahulu mengarahkan telapak tangan kepada Kang Dadang dengan wajah serius, yang selanjutnya mengarahkan jari telunjuk ke arah rimbunan semak. Kemudian tersenyum kepada Kang Dadang. "Teman-temanmu ada di sana, nak." Kang Dadang menoleh ke arah di mana lelaki tua itu menunjuk, dan yang sekarang dirasakan oleh Kang Dadang adalah suasana yang mendadak gelap. Kabut tiba-tiba menebal membuat ia tak bisa melihat sekitar. Namun tak lama dari situ Kang Dadang mendengar suara tangisan seorang perempuan dan suara seorang lelaki.
Kang Dadang mendekat ke arah suara tersebut. Namun baru 5 langkah samar-samar ia mendengar suara laki tua itu berkata kepada dirinya, "Nak, titip salam ya buat yang ada di belakangmu sekarang, yang jagain kamu, dari Mbah Mojo." Kang Dadang tersenyum lalu mengangguk. "Nggih Mbah Mojo, matur nuwun." Setelah menyibak rimbunan semak yang ia tak habis pikir adalah ketika tubuh Kang Dadang seluruhnya masuk ke rimbunan semak itu, ia kembali di mana pertama kali salah satu rombongannya memberitahu tentang pohon yang diikat oleh tali. Di sana, tepat di bawah pohon, Kang Dadang melihat dengan jelas ada dua sosok ya maksudnya ya. Dua sosok manusia yang ia kenal sedang terbujur lemas tak berdaya dengan nafas yang tak beraturan. Dengan cepat Kang Dadang mendekat ke arah mereka berdua, menyenderkan tubuh dari sosok perempuan di pohon, dan mengucapkan kalimat syukur atas ketemunya dua teman yang tak lain Rina dan Dio. Berkali-kali Kang Dadang tak pernah berhenti berucap syukur kepada Yang Maha Kuasa dan kepada sosok kakek tua Mbah Mojo yang sudah menuntunnya agar bisa menemukan mereka berdua. Seperti menatap terbitnya sang fajar yang sinar terangnya mengusir kegelapan, serta membawa harapan bagi jiwa-jiwa yang sudah terlampau lama berjalan dalam malam. Rina yang duduk termangu dengan punggung tersender di pohon itu langsung sadar dari tidurnya. Dengan wajah berbinar dan senyum mengembang. "Kang Dadang?" Dia sebut nama itu dengan teramat bahagia. Bahkan dia sendiri lupa kapan terakhir dia merasa sebahagia ini. Ucapan syukur tak lupa ia panjatkan ketika dirinya dan Dio selamat. Sosok lelaki itu sekarang ada di hadapannya dengan tubuh bermandikan keringat dan wajah lusuh memucat. Tampak rombongan dari Kang Dadang di belakang yang juga tak kalah berantakan. Tapi di akhir cerita semuanya selamat, semuanya baik-baik saja. Dan terlebih misi penyelamatan ini telah berakhir. Semuanya terasa lebih dari cukup untuk Kang Dadang. Tanpa membuang waktu, dia dan rombongan kemudian memapah Rina dan Dio untuk turun meninggalkan hutan ini. Tanpa halangan berarti, mereka akhirnya bisa keluar dari hutan ini tanpa ada yang tertinggal satu barang pun. Awalnya Rina dan Dio ingin pulang sendiri, namun melihat mereka terlalu berantakan, akhirnya Kang Dadang memaksa untuk bareng dengan kendaraannya, meninggalkan gunung apa ini ya? Kayaknya di sensor ya. Meninggalkan gunung itu dan pengalaman mistisnya jauh di belakang sana. Sedangkan di ufuk timur, matahari perlahan nampak bangun dari tidurnya dengan malu-malu. Mobil datang semenit kemudian. Dengan penuh keyakinan Rina menapaki jalanan tanah ini. Dan di saat tubuhnya masuk ke dalam mobil, dia menyadari bahwa kisahnya dengan gunung ini telah selesai. Sudah cukup semua kenangan buruk yang didapatnya di tempat ini. Roda-roda mobil perlahan mulai berputar ke depan, berhasil menembus jalanan turun, dan akhirnya bertemu dengan jalan aspal yang lebar dan halus, membawa mereka berdua meninggalkan gunung itu. Dan sebelum rumah terakhir hilang dari pandangan, Kang Dadang menyempatkan menoleh sekali lagi di spion kanan. Nampak bayangan sosok kakek tua yang menatap kepergian mereka dari kejauhan. Ya, itu adalah Mbah Mojo. "Terima kasih sekali lagi atas bantuannya," bisik Kang Dadang dalam hati. Tamat. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga treat dari Petaka Pendaki yang ditulis oleh Mas Kalong atau Mas Tias Nitinegoro ya. Jadi ini adalah bagian terakhir dan tamat. Pesan saya ya, untuk pesan dari cerita ini maksudnya ya. Jika kalian ada sesuatu, itu jangan melakukan hal-hal yang ekstrim. Maksudnya gini,
Jadi kayak si Rina ini ya, Rina ini kan ternyata memiliki maksudnya bukan memiliki, lagi head gitu ya. Lagi head itu kan memang larangan bagi para pendaki untuk mendaki. Karena yang kita tahu darah haid itu kan darah kotor. Dan ya demit-demit Indonesia itu suka banget sama kayak gitu itu. Jadi mungkin mereka tercium aromanya gitu kan. Aromanya itu sangat menggugah selera bagi mereka mungkin ya. Jadi bisa jadi inceran gitu. Jadi kalau udah janjian misalnya sama temen, kok ternyata aku lagi head, ya udah jujur aja ngomong, dan kita nggak perlu memaksakan ikut gitu kan. Walaupun hati ini kepingin, karena keinginan sama resikonya itu berbanding terbalik gitu ya. Lebih besar resikonya. Kalau saya sih gitu ya. Kalau kalau saya lagi head ya saya nggak ikut gitu. Tapi kan saya laki-laki gitu kan ya, nggak mungkin head. Intinya kayak gitulah. Apalagi kalau mungkin si perempuan ini sakit. Ya sakit ini maksudnya bisa banyak ya. Sakit panas atau apa, mending nggak usah ikut ya, gitu. Atau bisa jadi melihat pertanda-pertanda. Kayak saya dulu ya waktu mau ke Gunung Arjuna. Untungnya nggak jadi waktu itu. Karena waktu awal keberangkatan itu lewat Tretes itu, kayak kita itu, tim itu disuguhkan banyak kejanggalan. Mulai dari tiba-tiba hujan deras, lama banget ya. Terus sepeda motor, kan bawa 5 sepeda motor ya. Yang 2 ini satu rantainya putus, satunya itu kayak apa gitu, pokoknya lupa. Satunya itu ngapain gitu, pokoknya sama-sama mogok. Terus sampai sana gerbangnya ditutup di daerah Kakek Bodo ya. Ya Kakek Bodo itu, pokoknya jalur Kakek Bodo lah, kalau nggak salah namanya itu. Itu kan rencananya kita mau cari jalur lain ya. Ternyata ya tetap nggak bisa. Ya untungnya salah satu teman itu wes nggak usah lah, mending ke perkemahan biasa aja, perkemahan bumi perkemahan gitu kan, ada kan. Biasanya di Pacet atau Tretes itu kan udah nyiapin gitu. Oke, mungkin itu saja ya cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.